Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Hingga pada malam ini kita masih berada di atas agamanya dan masih berjalan di atas sunnah nabinya. Kemudian nikmat kesehatan. Alhamdulillah saat ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Di sana masih banyak saudara-saudara kita yang terbaring di atas pembaringannya dikarenakan sakit, hingga ia terhalang untuk melakukan ataupun mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kemudian juga nikmat lapangan waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur, usia, hingga kita masih berkesempatan untuk memperbaiki diri kita dengan sebuah amalan yang utama, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambah nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita, menunjuki kita kepada siratal mustaqim, memberikan teladan yang baik bagi kita semua, hingga kita bisa mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, mengikuti perkara yang ma'ruf dan mengamalkannya, serta menjauhkan diri dari perkara yang mungkar dan menghindarinya. Kita dapat mengenal tauhid dan syirik hingga kita bisa berjalan di atas tauhid dan menghindari segala macam bentuk-bentuk syirik. Kita bisa mengenal sunnah dan bid'ah hingga kita bisa beramal dengan sunnah dan menjauhkan diri dari berbagai macam amalan-amalan bid'ah. Sungguh ini adalah satu nikmat yang besar atas umat manusia, yaitu diutusnya seorang nabi dan rasul, seorang nabi dan rasul yang membimbing manusia, yang mengarahkan manusia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, hingga kita dapat mengerti mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dimurkainya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang telah setia mendampingi beliau di dalam menegakkan agama, di dalam menyebarkan agama ini dan menyampaikannya kepada kita semua, hingga sekarang ini kita dapat mengenal hidayah, ya, mengenal hidayah melalui mereka. Nah, kemudian juga kepada setiap umatnya yang beriman kepada beliau dan mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang kita berada di dalam sebuah majelis yang selalu dikejar-kejar oleh para malaikat sayyahin,
Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling-keliling mencari majelis-majelis ilmu. Dan apabila mereka telah menemukan majelis ilmu, maka mereka akan menyinggahinya. Jadi majelis ini selain kita yang menyinggahinya, di sana ada makhluk-makhluk Allah lain yang menyinggahi majelis-majelis ini, yaitu para malaikat dan jin-jin muslim yang mendengarkan kebaikan dari muallimun nas al-khair. Maka dari itu kita harapkan siapa saja penuntut ilmu maupun kalangan awam yang menghadiri majelis ilmu hendaklah menjaga ketertiban. Dahulu pada masa salaf, apabila seorang alim, seorang syekh, seorang alim mengatakan qala haddatsana, maka tidak akan ada suara yang terdengar, bahkan suara goresan pena. Ya, semua perhatian tertuju kepada apa yang akan disampaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Hingga kalaulah seekor burung-burung hinggap di kepala mereka, niscaya burung itu tidak akan pergi dan lari. Begitu khusyuknya mereka mendengarkan ilmu, mendengarkan kebaikan yang akan disampaikan. Qala Allah, qala Rasul. Maka dari itu ikhwan fillah, siapa saja yang menghadiri majelis ilmu hendaklah dia menjaga ketenangan dan ketertiban, ketenteraman majelis tersebut. Karena malaikat juga akan terganggu dengan apa-apa yang mengganggu Bani Adam. Kalaulah Bani Adam terganggu dengan kebisingan, keributan dalam majelis, maka malaikat juga akan terganggu dengan kebisingan dan keributan yang kita ciptakan. Maka tolong diperhatikan ketertiban dan ketenangan di dalam majelis. Karena majelis ini adalah majelis berkah, turun rahmah, turun sakinah, turun maghfirah. Para malaikat mendoakan orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, memohonkan maghfirah bagi para penuntut ilmu. Maka jadilah kita yang hadir di majelis ilmu itu sebagai penuntut ilmu, ya, sebagai penuntut ilmu, bukan sambilan datang karena kepentingan duniawi. Ikhlaskanlah niat kita menghadiri majelis ilmu, yaitu untuk menambah keimanan kita dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata kepada para sahabatnya, hayya bina nu'minu sa'atan, marilah bergabung bersama kami, kita menambah keimanan barang sejenak. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, janganlah kita katakan, saya sudah mengerti apa yang disampaikan oleh muallim, saya sudah mengerti apa yang disampaikan oleh ustaz. Karena ilmu itu, kata pepatah kita, lancar gaji karena diulang. Imam Syafi'i tidak bosan-bosan mengulang-ulang satu ayat untuk mengeluarkan berbagai macam beragam faedah dari satu ayat itu. Maka tidak ada kata bosan bagi seorang penuntut ilmu. Selalu ada saja satu manfaat dan faedah yang bisa dipetiknya dari apa yang disampaikan, dari firman Allah dan hadis Rasulullah yang didengarnya. Demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, majelis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW taman dari taman-taman surga yang diperintahkan untuk disinggahi. Wa idza marartum bi riyadil jannati farqahu. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Taman surga yang dimaksud adalah hilaqud dzikr, ya, majelis-majelis ilmu. Yang disebut taman surga karena ini merupakan shortcut, jalan pintas untuk menuju surga. Sebagaimana yang disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan mudah menuju surga, ikhwan fillah. Azza Allah wa iyyakum. Karena disajikan di sini, disajikan di dalam majelis ilmu ini, ya, jalan-jalan, cara-cara bagaimana kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum jami'an. Setiap insan, setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang tak berbatas. Karena kalau kebahagiaan itu berbatas, yang diiringi dengan kesedihan, perpisahan, sakit dan kepedihan, maka bahagia itu belum sempurna. Kebahagiaan yang sempurna adalah kebahagiaan yang diraih di dunia sebelum kebahagiaan yang akan diraih nanti di akhirat.
Kita pernah sering membaca yang namanya doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat itu? Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seringkah kita membaca doa ini? Sering. Ya. Ini doa ini dari anak kecil sampai orang dewasa lanjut usia hafal doa ini, laki-laki perempuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Cuma kita kadang-kadang kurang menyelami apa yang kita minta. Kadang-kadang kita kurang mengerti apa yang kita minta. Ya, ini kita sudah melakukan separuh ikhtiar, yaitu doa. Itu separuh ikhtiar itu doa. Tinggal menjalani separuh ikhtiar lagi. Ya, dan separuhnya lagi ini adalah memahami apa yang kita minta. Apa yang kita minta? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita sudah minta kepada Allah, memohon kepada Allah, dan Allah mendengar doa hamba-hambanya yang beriman. Kita bertafaul, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doa kita itu. Cuma bagaimana cara dan jalan untuk menempuhnya? Nah, berikut ini kita akan sampaikan beberapa kunci-kunci untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Berangkat dari tulisan saya sendiri, yaitu dan istri, yaitu meraih kebahagiaan dan berbahagia. Akhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kunci utama untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah iman dan amal saleh. Iman yang kita maksud di sini adalah tauhid, akidah yang benar. Itu merupakan modal utama untuk meraih kebahagiaan. Tidak akan bahagia orang yang jauh dari tauhid. Tidak akan bahagia orang yang hidupnya jauh dari akidah yang benar. Ya, dari akidah yang benar. Semakin tinggi nilai tauhid seseorang, kadar tauhid yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin bahagia hidupnya. Karena kebahagiaan itu identik dengan keberadaan tauhid dalam jiwa kita. Keberadaan tauhid dalam jiwa kita. Orang-orang yang menyatakan Rabbuna Allah tsumma istaqama, Rabb kami adalah Allah, ilah kami adalah Allah, sesembahan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas tauhid itu, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Orang yang telah mengetahui tujuan hidupnya, dia diciptakan untuk apa? Dia diciptakan untuk ibadah kepada Allah semata dan tidak mencampur adukkan ibadahnya itu dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadahnya itu dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Apapun yang dideritanya, apapun yang menimpanya, dia akan selalu berbahagia karena dia berada di atas tauhid, tujuan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang mengerjakan amal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan mereka dalam keadaan beriman, mereka adalah mukmin dan mukminah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sifat mukmin dan mukminah itu merupakan salah satu kunci modal untuk meraih hidup yang bahagia. Ya, tidak akan bahagia kita jika iman kita gersang, jiwa kita gersang dari keimanan. Dan jiwa kita gersang dari keimanan, dari tauhid. Maka dari itu ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan seorang budak. Ya, dengan apa? Dengan sifat iman yang dimilikinya. Tauhid terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy.
Itu yang membebaskan seorang budak wanita dari perbudakan. Nabi mengatakan bebaskan dia karena dia adalah seorang budak wanita yang mukminah, seorang wanita mukminah. Ya, seorang wanita mukminah. Jadi keimanan, tauhid itu merupakan modal utama untuk meraih kebahagiaan. Modal utama untuk meraih kebahagiaan. Coba lihat orang-orang yang jauh dari tauhid. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Amaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ada orang yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Pembesarnya, pemimpinnya, mungkin juga anak dan istrinya menjadi Tuhan baginya. Yang ia perturutkan, yang ia lebih cintai dan lebih agungkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidupnya menjadi sempit. Dia menjadi budak manusia. Yang sebenarnya dia adalah budak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ia hinakan dirinya dengan ketundukan kepada manusia. Coba lihat orang-orang yang menuhankan pemimpin-pemimpin mereka. Betapa kita katakan malang nasibnya. Ya, betapa hina hidupnya, jauh dari kebahagiaan. Selalu tertekan karena dia menghambakan diri, membudakkan diri kepada manusia, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang-orang yang menuhankan orang-orang yang sudah mati, meminta ke kuburan, meminta kepada benda-benda, bebatuan, jin. Hidupnya menjadi sempit. Hidupnya menjadi, kita katakan hidupnya menjadi tertekan. Karena dia membelenggu jiwanya dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid adalah orang yang paling bahagia. Dan tidak akan bahagia seorang insan itu tanpa tauhid. Ya, maka jangan coba-coba mengejar kebahagiaan jika kita tidak memiliki tauhid. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentunya kita tahu bahwa kita hadir di dunia ini untuk tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Seorang insan itu dia harus hidup lillah wa fillah, karena Allah dan pada agama Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka kematiannya lebih baik daripada kehidupannya. Kematiannya lebih baik daripada kehidupannya. Kepada fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk itu kita hadir di dunia. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Yaitu untuk tauhid. Maka berbahagialah orang-orang yang hidup di atas kehendak syar'i Allah Subhanahu wa taala ini. Coba lihat orang-orang yang berbuat syirik atau jatuh dalam kemusyrikan, dalam kesyirikan. Ya, hidupnya sempit di dunia dan sempit juga di akhirat. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari peringatanku, dari tauhid dan sunnah, dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia, dan dia pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang buta di akhirat tentunya seorang itu akan membutuhkan cahaya. Ya, pada hari kiamat nanti manusia sangat membutuhkan cahaya agar dia dapat bisa berjalan. Bagaimana pula orang-orang yang ada cahaya tapi dia buta? Kira-kira apakah cahaya itu bermanfaat baginya? Tidak bermanfaat. Walaupun diberi cahaya seterang apapun, dia tidak akan bisa jalan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan buta. Begitulah orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari tauhid, berpaling dari iman, berpaling dari agama Allah. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat yang lain bagaimana orang-orang yang berpaling dari agama Allah ini dalam keadaan buta nanti di akhirat. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladziina kuntum taz'umun. Dan pada hari, yaitu hari kiamat, kami kumpulkan mereka semua. Allah mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kami katakan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Disisihkan orang-orang yang berbuat syirik, lalu kami katakan kepada mereka,
Aina syuraka'ukum alladziina kuntum tazumun? Mana dulu sekutu-sekutu yang kalian katakan ada selain diriku? Mana dulu yang berhala-berhala yang kalian sembah, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain diriku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab mereka? Allah mengatakan, "Tsumma lam takum fitnatuhum." Kemudian tidak adalah fitnah bagi mereka kecuali jawaban mereka sendiri, pengakuan mereka sendiri. Apa kata mereka? Illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Rabb kami bukan orang-orang musyrik. Coba bayangkan mereka bersumpah atas nama Allah. Mereka mengatakan, kami ya Allah tidak berbuat syirik. Kami tidak berbuat syirik. Kami merasa tidak berbuat syirik. Kami dahulu di dunia tidak berbuat syirik. Undur, kata Allah. Coba lihat, kaifa kadzabu ala anfusihim. Bagaimana mereka dusta terhadap diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan hilanglah apa yang mereka dustakan dahulu. Ya, sia-sialah apa yang mereka kerjakan dahulu. Demikian itu difidina azani Allah wa iyyakum. Jadi jangan sampai nasib kita seperti ini di akhirat. Kita berbuat syirik, kita merasa tidak berbuat syirik. Merasa tidak berbuat syirik karena kebodohan, karena ikut-ikutan, atau memang mengikuti hawa nafsu. Lalu lantas kemudian pada hari kiamat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama orang-orang musyrik, kita bersumpah, demi Allah saya tidak berbuat syirik. Demi Allah saya tidak berbuat syirik. Masa saya berbuat syirik? Saya kan KTP muslim ini, muslim. Itu kan di dunia, KTP itu untuk di dunia, di akhirat itu tak berlaku. Kalau memang kita adalah termasuk orang-orang yang berbuat syirik, maka mereka wajar bersumpah-sumpah di depan Allah Subhanahu wa, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah kami tidak berbuat syirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah jawaban yang dusta. Ya, undur kaifa kadzabu ala anfusihim. Mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri. Pada hari di mana seorang insan tidak akan bisa mengelak dari apa-apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Maka ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, jika seorang hamba tahu bahwa kebahagiaannya itu bergantung kepada kadar tauhid yang ada pada dirinya, maka yang pertama dia bersungguh-sungguh untuk mempelajari tauhid. Ya, mempelajari tauhid dan mempelajari juga apa-apa yang bisa membatalkan tauhidnya, yaitu bentuk-bentuk syirik. Dari situ dia bisa mengamalkannya, dia bisa menerapkannya, dia bisa melaksanakannya di dalam kehidupannya. Jadilah dia seorang hamba yang bertauhid, yang menjalankan ibadah semata-mata untuk Allah dan karena Allah. Jadilah dia seorang hamba yang abid, yang beribadah, dan hamba yang ibadahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia jauh dari segala macam bentuk-bentuk kemusyrikan yang bertebaran sekarang ini. Karena itulah dia sumber kebahagiaan. Ya, sumber kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman, jika manusia itu beriman sebagaimana imannya kamu para sahabat, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Para sahabat itu dahulu adalah orang-orang yang istiqomah di atas tauhid mereka. Ya, dan jauh dari segala macam bentuk-bentuk syirik dan wasilah-wasilah kepada syirik. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Demikian pula akidah yang lurus, akidah yang sahih, ini merupakan jaminan kebahagiaan. Ya, seorang dapat mengenal Allah di dalam hidupnya, ya, dengan pengenalan yang baik dan benar, ya, sesuai dengan apa yang telah dikenal oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka dia menjadi orang yang selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami'ul Basir. Dan dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sama' dan basar, mendengar dan melihat. Ya, maka jadilah dia seorang hamba yang selalu muraqabah, yang selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, perbuatan dan perkataannya. Karena dia tahu bahwasanya segala gerak-geriknya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan segala ucapannya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia hamba yang berbahagia, yang menjaga perbuatan dan ucapan bukan karena manusia, tapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terpaksa. Orang yang terpaksa untuk berbuat baik dan berkata baik itu tak nyaman itu dalam jiwanya, enggak nyaman dia. Dia paksakan itu. Nah, kalau dia lakukan itu karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagia dia. Ya. Lapang jiwanya melakukan itu. Ya, ada orang yang melakukan hal yang sama tapi tidak lapang karena keterpaksaan, karena manusia. Ya, karena manusia. Ya, dia berbaik-baik, berkata yang baik karena manusia. Ya, maka itu tidak akan melapangkan jiwanya, bahkan menyempitkan. Suatu ketika nanti tiba pada saatnya akan meledak dan akan terjadi sebaliknya. Dia menjadi orang yang kasar ucapannya dan buruk perbuatannya. Tapi kalau orang itu melakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lapang dia. Ya, lapang dia. Ya, luas hatinya. Dan dia juga melakukannya dengan senang hati, dengan kerelaan, dengan keridhaan. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi begitulah bahwa iman itu, ya, tauhid yang benar, akidah yang benar merupakan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan bagi pribadi kita maupun bagi keluarga kita. Bagi keluarga, anak, istri, di dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, dan dunia secara keseluruhannya. Ya, dunia ini akan bahagia, satu dunia ini jika berada di atas tauhid dan akidah yang benar. Walaupun ya itu tidak akan terjadi di satu dunia ini muat semua. Ya, pasti ada yang kafir kan begitu ya, yang ingkar. Begitulah dia sunnatullah, ya, tabaraka wa taala. Nah, demikian ya. Ya, minimal di keluarga kita, ya, kita kembangkan ya nilai-nilai tauhid dan keimanan, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak istri kita takut kepada Allah, ya, tidak berbuat salah bukan karena takut kepada suami, kepada ayah, akan tapi takut karena kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka sejak dini, sejak kecil, ya, sejak awal berumah tangga sudah tercipta suasana seperti ini, akidah seperti ini, hingga segala kebaikan yang dilakukan di dalam rumah tangga itu, ya, adalah suatu yang, ya, kita katakan berlaku secara fitri, artinya dilakukan dengan senang hati, atas dasar akidah, atas dasar tauhid dan iman, bukan karena keterpaksaan. Karena di sana banyak, ya, istri-istri atau anak-anak yang berbuat baik, bicaranya lurus dan bagus kalau ada ayahnya, ya, kalau ada ayahnya. Kalau nggak ada ayahnya ya sudah nggak karuan. Nah, itu karena mereka melakukannya bukan karena iman. Jadi seorang kepala rumah tangga harus mengembangkan, ya, nilai-nilai ini, ya, di dalam keluarga mereka agar tercipta kebahagiaan. Ya, suami percaya kepada istri, istri percaya kepada suami. Kenapa? Karena keduanya memiliki akidah yang sama, ya, tauhid yang benar, akidah yang benar. Jadi terciptalah saling merokobah di antara mereka, saling mengisi, ya, di antara mereka, ya, saling menjaga keimanan. Karena iman ini yazid wa yanqus, yazid wa yanqus, yazid dia bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Allahu akbar. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa saja yang beriman dan beramal saleh, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian setelah iman, akidah yang benar, tauhid, ini harus diwujudkan dalam bentuk amal saleh. Karena tujuan dari ilmu yang berbuah menjadi suatu keyakinan dan akidah itu adalah amal saleh. Kita harus mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita, ya, beramal saleh. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Karena buah dari ilmu itu adalah amal, ya, akan memudaratkan seseorang jika ilmu yang dia ketahui, yang dia yakini tidak berbuah amal. Ini akan menjadi hujjah, ya, atas pemiliknya. Ya, Nabi mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran ini menjadi hujjah yang membenarkanmu, yang mendukungmu, yang membelamu, dan bisa juga menjadi hujjah untuk menuntutmu. Ya.
Kita dituntut dengan apa? Dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui darinya. Maka dari itu para salaf dulu tidak akan beranjak dari satu ayat hingga mereka mengilmuinya, kemudian mengamalkannya. Begitulah metode salaf di dalam mempelajari Al-Quran. Banyak faedah yang bisa kita gali dari Al-Quran, dan banyak perkara yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan kitab ini sejumlah kaum dan menjatuhkan, merendahkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran ini. Yaitu dengan apa? Dengan sikap mereka terhadap Al-Quran, dengan amal mereka yang mereka lakukan terhadap Al-Quran. Azanillahu wa iyyakum. Baik. Jadi hendaknya kita mengisi diri kita dengan keimanan dan amal saleh. Bukankah salah satu di antara tanda-tanda taubat yang benar adalah taubat yang diiringi dengan iman dan amal saleh? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Ya, kita semua di sini dengan berbagai macam latar belakang kita. Ada yang mantan pembunuh, pemabuk, pencuri, macam-macam lah ya. Kita taubatlah dari semua dosa-dosa itu. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan itu semua. Ya, kita berazam untuk tidak kembali dan menyesali apa yang sudah terjadi. Tinggal satu saja. Istiqomahkah kita di atas taubat itu? Salah satu tanda benarnya taubat seorang adalah dia menyertakannya dengan iman dan amal saleh. Dan amal saleh yang paling utama bagi orang yang benar-benar bertaubat adalah menuntut ilmu. Maka coba lihat, kalau seorang katanya dia bertaubat tapi malas menuntut ilmu, ini diragukan gayanya taubatnya. Dia katanya taubat tapi malas menuntut ilmu. Malas menuntut ilmu, ini diragukan di taubatnya. Atau taubatnya akan kita katakan akan segera berakhir dengan kembalinya dia berbuat dosa. Mengapa? Karena jatuhnya manusia ke dalam dosa itu penyebab utamanya adalah kejahilan. Kejahilan mereka tentang Allah, tentang agama Allah. Hingga akhirnya dulu kita tuh jatuh dalam dosa. Karena kita dulu tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama Allah, tidak tahu halal dan haram, mana yang baik dan mana yang salah. Jatuhlah kita dalam dosa, bunuh orang kan begitu ya, mencuri, kemudian berzina ataupun macam-macam dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dulu kita menyesal dan kita bertaubat. Dan tanda taubat yang benar adalah kita rajin menuntut ilmu, memperbaiki diri melalui pintu pertama, yaitu menuntut ilmu, yang akan berbuah menjadi suatu keyakinan, keimanan dan amal soleh. Hingga benarlah taubat kita itu. Ya, benarlah taubat kita itu, ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum. Baik. Jadi itulah dia kunci yang pertama, yaitu iman dan amal soleh. Kemudian ikhwan fillah, di antara kunci untuk meraih kebahagiaan adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat memetik kebahagiaan dengannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wal aqibatu littaqwa. Kesudahan yang baik, happy ending itu bagi orang yang bertakwa. Ya, kesudahan yang baik itu hanya bagi orang yang bertakwa. Al-aqibah, ay al-aqibatul hasanah. Akibat yang baik, kesudahan yang baik, akhir cerita yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Akhir cerita yang buruk itu bagi orang-orang yang keluar dari ketakwaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Banyak sekali masalah yang kita hadapi di dunia ini, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kesudahan yang baik ini hanya milik orang yang bertakwa. Aplikasinya di dalam dunia nyata, ikhwan fillah. Jadi dalam memilih suatu pilihan antara mempertahankan dunia atau bertakwa kepada Allah, maka dunia itu akan lari dari kita. Apa yang kita pilih di sini? Mempertahankan dunia atau kita meninggalkannya karena memilih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pekerjaan
yang menurut syariat itu dilarang, tapi menghasilkan banyak dunia bagi kita. Dunia kita dari situ. Tapi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di atas dua pilihan, antara mempertahankan ini atau memilih bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan ini. Maka kalau kita tinggalkan ini dan memilih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan man taraka syai'an lillah awadahu Allah bima huwa khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, yaitu karena takwa kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesudahan yang baik. Yaitu apa? Akan memberi ganti dengan yang lebih baik dari apa yang ditinggalkan itu. Wal aqibatu littaqwa. Akibat yang baik, kesudahan yang manis itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Ya. Jadi ada pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Memang kelihatannya secara kasat mata, zahirnya kalau kita mengikuti ketakwaan susah, berat, kan begitu ya? Ya berat kita terima di awalnya, tapi akhirnya itu manis, ikhwan fillah. Ya, akhirnya itu manis. Ya, akhir dari cerita itu manis, kesudahannya adalah indah. Nah, itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang beranggapan kalau kita ikuti agama ini susah hidup kita. Kita belajar sungguh-sungguh halal dan haram, tahu ini dan tahu itu. Makin lama makin sempit, kata sebahagian orang. Anggapan sebahagian orang seperti itu. Jangan serius-serius belajar agama, susah nanti hidupnya. Tahu ini halal, haram, itu haram, ini bid'ah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Waduh, banyak sekali tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan, harus ini, harus itu. Hingga orang itu beranggapan inilah suatu beban yang berat, inilah suatu perkara yang berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah ayat untuk meluruskan pemahaman ini. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Toha, tidaklah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini, din ini untuk membuat hidupmu menjadi susah. Syariat Islam adalah syariat yang mudah, sesuai dengan fitrah manusia dan tidak memberatkan mereka. Jika mereka terima itu atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ya urusannya menjadi mudah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Jadi itu yang kedua, ya kunci yang kedua, yaitu menghiasi diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya yakinlah bahwa kesudahan yang baik, akhir cerita yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Akhir cerita yang buruk itu adalah orang-orang yang keluar dari ketakwaan, mempertahankan kemaksiatan yang dia anggap itu justru membuatnya aman, membuatnya enak, ya, membuatnya nyaman, tapi ternyata apa? Ujung ceritanya adalah pahit. Nah, kemudian kunci kebahagiaan berikutnya adalah bermuamalah kepada sesama dengan akhlak yang mulia. Berbuat baiklah kepada sesama, kepada manusia, apalagi kepada saudara kita sesama muslim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat baik kepada kita? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Walan tabghil fasada fil ard. Dan janganlah coba-coba untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita manusia untuk berbuat baik kepada sesama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rezeki. Maka berbuat baiklah, berbagilah. Kadang-kadang kita pandai kali-kali saja dalam hidup ini, bagi-bagi susah. Saya tanya dulu yang hadir di sini, adakah yang rezekinya turun dari langit hingga dia merasa tidak perlu berbagi? Ada di sini yang rezekinya itu turun dari langit, tidak melalui orang lain, hingga dia merasa tidak ada bagian orang lain dalam hartanya itu. Ada? Tentunya tidak. Ya.
Harta yang kita peroleh, yang datang ke kantong kita, masuk kantong kita itu melalui orang lain. Coba lihat duit yang ada di kantong kita. Ya, periksa pakai mikroskop, itu banyak sekali sidik-sidik jari di situ. Betul. Melalui orang lain, bahkan mungkin banyak saham orang lain di situ. Ada saham orang lain di situ. Hingga ya, rezeki itu ya sampai ke kantong kita. Jadi janganlah kita merasa rezeki kita ini milik kita, tidak ada hak orang lain di situ. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Sesungguhnya pada harta mereka terdapat hak bagi orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Jadi perlu kesadaran kita. Hidup ini harus berbagi. Pintar-pintar berbagi. Ya, begitulah hidup manusia. Ya, dia tahu bahwasanya rezeki yang dia terima itu ada sebab orang lain di situ. Mungkin doa orang lain, jasa orang lain yang dia ketahui maupun yang tidak dia ketahui, yang dia sadari maupun yang tidak dia sadari. Sampailah rezeki itu ke kantongnya. Jangan seperti Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin ini. Sesungguhnya harta benda yang banyak ini itu aku peroleh semua itu karena ilmu yang aku miliki. Maka dia sombong. Ya, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dasar bumi karena kesombongannya. Jadilah hartanya harta Qarun. Satu tamsil yang bagi umat manusia. Harta apa? Harta Qarun. Maka kalau kita punya harta jangan sampai menjadi harta Qarun. Demikian yang efektif. Berbagilah, berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada. Ingatlah bahwa pada harta kita itu ada hak orang lain di situ. Hak orang lain yang perlu kita keluarkan. Ada keluarnya itu melalui saluran yang wajib, yaitu zakat, dan ada yang berupa targhib, anjuran, yaitu apa? Infak dan sedekah. Kalau bisa jangan sampai menunggu saudara kita meminta kepada kita. Bukankah lebih terhormat kita menjaga kehormatan saudara kita dengan lebih dahulu memberinya sebelum dia meminta? Maka dari itu para salaf dahulu, para sahabat, mereka sering tatabbu akhbar saudara mereka, yaitu menanyakan kabar saudara mereka. Mengapa si fulan tidak hadir? Mengapa si fulan ya biasanya bersama kita sekarang ini kemana dia? Mungkin dia sedang sakit, ya. Mungkin dia butuh bantuan, butuh pertolongan kepada kita. Azanillahu wa iyyakum. Jadi hendaknya kita bisa ya bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia. Ini kunci kebahagiaan. Hidup ini harus saling ya ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kita tidak akan bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan saudara kita. Kita membutuhkan saudara kita. Jadi inilah kunci hidup bahagia sesudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermuamalah terhadap sesama dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW telah mengumpulkan ya 3 perkara ini di dalam satu hadis. Kunci, 3 kunci utama meraih kebahagiaan ini dalam satu hadis, yaitu iman, tauhid, amal soleh, dan apa? Akhlak yang mulia. Yaitu hadis yang sudah tidak asing lagi. Ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tarkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis ringkas, singkat tapi padat maknanya. Ini namanya jawami'ul kalim. Ya. Mudah diingat. Ya, akan tapi berisi faedah-faedah, kunci-kunci untuk meraih kebahagiaan. Nabi mengatakan, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Pertebal terus tauhid dan iman kita, hingga iman kita itu bukan hanya di masjid. Tauhid kita itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di majelis ilmu ketika kita kumpul bersama saudara-saudara kita, tapi juga di tempat-tempat lain, di pasar, di rumah, dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Ada orang yang tauhidnya, akidahnya itu ya sebatas ia berada di masjid saja, selama ia berada di masjid saja, atau selama dia bersama saudara-saudaranya saja. Nah begitu ya pisah dari saudara-saudaranya, pisah dari majelis, maka imannya pun tinggal pepesan kosong, tidak ada maknanya. Nah jadi ittaqillah haitsuma kunta. Pertebal terus keimanan. Ya, pertebal terus keimanan. Karena kalau iman kita tebal, tauhid kita kuat, itu tidak akan mudah terhapus oleh angin. Kalau awan tipis itu ada angin datang, habis dia, berserak dia. Tapi kalau awan itu tebal, dia akan terus
bergerak kemanapun dia pergi dan menghasilkan hujan, faedah, manfaat bagi manusia. Begitulah iman Ibn Fiddin Azza wa Allah. Hendaklah kita pertebal, kita perkuat hingga iman kita itu bisa kita bawa kemana saja. Ya, di masjid, di pasar, terutama di pasar itu. Banyak orang yang ketinggalan imannya kalau dia sudah masuk pasar. Ya, berhadapan dengan dunia, melihat duit kan gitu ya, hijau matanya yang sebelumnya hitam. Begitulah manusia Ibn Fiddin. Manusia itu sudah tertanam dalam jiwa mereka potensi-potensi yang buruk. Kita harus mengenali diri kita sebagai manusia, keberadaan kita sebagai manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di dalam muqaddimah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Apa artinya Ikhwan Fiddin? Manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala sudah punya potensi-potensi yang buruk. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan manusia? Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Itu manusia punya tabiat halu. Apa itu halu? Kalau dapat musibah, jazu. Kalau dapat nikmat, manu. Itulah dia halu. Nah, itu tertanam dalam diri kita dan kita harus berdoa kepada Allah, berusaha untuk membersihkannya. Kita bukan nabi yang dadanya sudah dibelah, hatinya sudah dicuci dengan air Zam-Zam. Ada di sini yang sudah dibelah hatinya kemudian dicuci oleh malaikat Jibril hingga tidak punya potensi-potensi buruk seperti ini. Ada? Enggak ada kan? Ya, jadi itu tertanam dalam diri kita dan kita terus rutin membersihkannya. Lalai saja kita membersihkannya akan kotor. Ibarat kita berdiri di pinggir jalan, ya, dari pagi sampai sore, pagi muda, sore udah tua itu. Kalau nggak dibersihkan, ya, berdiri kita pinggir jalan kan itu ya. Pagi muda, sore udah tua itu. Kenapa? Debu semua kan begitu. Kalau nggak dibersihkan, nah demikian kan. Jadi hati juga demikian. Jiwa kita ini juga seperti itu. Ada potensi-potensi buruk. Ya seperti halu tadi. Jika dapat musibah, jazu, berkeluh kesah, menyalahkan, mengkambing hitamkan orang banyak. Ya. Sebagai contoh kecil lah kita katakan, banyak orang-orang tua yang mengkambing hitamkan anaknya yang nakal, anaknya yang bandel. Ustaz, saya punya anak bandel kali gitu, nakal kali. Atas ikhwan-ikhwan itu mengeluhkan anak-anak yang nakal. Ya, mengeluhkan anak-anak yang nakal. Lalu kenakalan itu dikambing hitamkan. Ya, anak-anak itu dikambing hitamkan. Wah, ini memang dasar anak nakal. Kita nggak tahu kan, yang nakal ini, yang bandel ini anaknya atau bapaknya? Ya, yang nakal dan bandel itu anaknya atau bapaknya? Belum tentu anaknya bandel, mungkin bapaknya yang bandel, mungkin bapaknya yang nakal, mungkin ayah ibunya yang nakal dan bandel. Yaitu apa? Mengabaikan pendidikan anak ini. Namanya anak-anak. Nah, kadang-kadang kita suka mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahan atau musibah yang kita terima. Berkeluh kesah, mengeluhkan anaknya, padahal sebenarnya kelalaian dari dirinya. Lalu anak yang masih polos, bocah yang masih polos, gak ngerti apa-apa, dikambing hitamkan, dikatakan bandel, dikatakan nakal gitu ya. Ini gak fair namanya. Ya, ini gak fair namanya. Itulah dia jazu. Manu. Nah, kalau sudah dapat harta, maka muncullah benih-benih tamak tadi. Ya, manu tadi, sifat manu tadi. Mulai dari tahan hartanya, nggak bisa berbagi, bisanya kali-kali saja. Bagi-bagi nggak bisa. Gitu. Kan seperti itu. Itu tipe tabiat dasar manusia yang Fiddin. Ada pada semua manusia, termasuk semua yang ada di sini, termasuk saya. Dan kita harus membersihkan sifat-sifat ini. Ya, kemudian sifat manusia yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa qadal insanu aktsara shay'in jadala. Adalah manusia itu makhluk yang paling keras kepala, suka membantah.
banyak jidalnya, itu manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi sifat-sifat keras kepala itu sudah ada pada diri kita, maka kita harus membersihkan sifat-sifat ini. Ya. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala tentang manusia, innahu kana zaluman jahula. Adalah manusia itu makhluk yang zalum, suka menganiaya orang lain, senang terhadap menyakiti orang lain, dan jahil, tidak mengerti kebaikan, tidak mengerti hidayah, ya, hingga mereka harus mencari hidayah itu, mempelajarinya. Ya, kita tidak tahu. Nah, maka kita perlu belajar mengangkat kebodohan dan kejahilan itu dari diri kita dengan menuntut ilmu. Jadi ini tabiat-tabiat dasar yang tertanam dalam diri manusia yang harus kita bersihkan. Jangan dipelihara, jangan dipupuk. Dzulum, suka menyakiti orang lain, itu ada pada diri manusia. Maka ada yang tabiatnya seperti monyet, senang kalau orang lain celaka. Monyet kan seperti itu. Oh, ketawa dia, lompat-lompat dia kalau dia kalau dia lihat temannya celaka, misalnya jatuh misalnya, wah senang dia. Bukan ditolong, tapi senang dia. Nah, sebagai manusia ada yang tabiatnya seperti itu. Kata Ibnu Qayyim, ada pula manusia yang tabiatnya itu seperti babi. Tahu babi? Ya, bagaimana sih sifat babi itu? Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat babi? Atau di sini di Lombok ada babi ya? Oh, makan terus. Ada yang bilang babi itu makan terus. Gak punya malu katanya. Ya, babi itu, ya, dia meninggalkan yang baik-baik dan memakan yang buruk-buruk. Ada yang baik gak mau dimakannya. Sampah-sampah, kotoran-kotoran itu yang dimakannya. Nah, ada manusia yang tabiatnya seperti babi. Apa itu? Yaitu dia selalu mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, selalu diingatnya. Tapi kebaikan orang lain tidak ada dalam catatannya. Ya, seperti babi aja gitu. Ada yang seperti itu, salah buruknya saja yang diingat, tapi baiknya gak pernah, ya dia ingat sama sekali. Man lam yashkurin nas la yashkurin. Barang siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang tabiatnya seperti babi, ada yang seperti monyet, kan begitu ya. Begitulah ikhwan fillah, sifat dzulum yang ada pada manusia. Ya. Suka menganiaya, suka menyakiti orang lain, itu dzulum. Nah, itu salah satu sifat manusia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang manusia. Manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanal insanu qatura. Dan adalah manusia itu memiliki sifat qatur. Apa itu qatur? Yaitu bakhil, bin pelit, bin kedekut, kata orang Malaysia. Bakhil, menahan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan kepadanya. Itu qatur namanya. Qatur. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan hal itu di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Isra, ya. Surat Al-Isra ayat 100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Surat Al-Isra ayat 100. Katakanlah, seandainya kamu memiliki khazaina rahmati rabbi, kamu memiliki perbendaharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia ini diberi kekayaan, ya, perbendaharaan kekayaan yang ada di sisi Allah diberikan kepada manusia, maka bagaimana? Idzal la amsaktum, niscaya kalian akan tahan itu. Kenapa? Khasyatal infaq, takut untuk dibelanjakan. Karena takut dibelanjakan. Kadang-kadang manusia seperti itu. Doanya apa? Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya. Kalau aku sudah kaya, aku akan rajin bersedekah lah. Aku akan berinfak begini begitu. Itu doanya.
Nah, begitu diberikan kepadanya dunia, diberikan kepadanya rezeki, kekayaan yang dia minta, maka tiba-tiba saja dia amsaktu, menahannya. Kamu tahan itu. Kenapa? Karena takut dibelanjakan. Muncullah pikiran-pikiran lain. Wah, lebih bagus ini diputar-putar ini. Ya, karena terus diputar-putar, hartanya pening hartanya. Hartanya pening, bukan dia yang pening. Ya. Apa kata Allah? Wa kanal insanu qatura. Itulah manusia yang punya sifat qatur. Ya, demikian juga kafur. Manusia itu punya sifat apa? Kafur. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza massakumud dur fil bahri dalla man tad'una illa iya. Jika kalian mendapatkan kesulitan, musibah, bahaya di lautan, dalla man tad'una illa iya, maka lupalah kamu kepada sesembahan-sesembahan kamu, ya, kecuali kamu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya Allah, selamatkanlah aku. Begitulah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Tapi kalau sudah diselamatkan ke daratan, kamu berpaling lagi. Wa kanal insanu kafura. Dan manusia itu adalah makhluk yang kafur. Suka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Waktu sempit dia ingat kepada Allah, begitu lapang lupa dia. Itu sifat kafir. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan khuliqal insanu min ajal. Dan manusia itu diciptakan memiliki sifat tergesa-gesa. Ya, segala sesuatu ingin cepat. Hingga ada orang yang berdoa, ya Allah berikanlah aku ini. Kalau enggak kalau kamu tidak berikan maka aku tidak akan mau berdoa lagi. Kan begitu. Hingga ada sebagian orang yang beribadah min ajal. Bagaimana itu? Dia taat, dia ibadah karena Allah Subhanahu wa taala belum beri cobaan. Nah, begitu diberi cobaan lupa salatnya. Kan berapa banyak orang-orang yang futur, kenapa? Karena mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia lupa bahwasanya nikmat yang telah diterimanya, dirasakannya, dicicipinya, dinikmatinya itu lebih banyak dari apa? Musibah yang sedikit yang diberikan kepadanya. Sedikit musibah diberikan kepadanya, dia lantas protes. Ya, lantas dia protes dan dia meninggalkan ketaatan-ketaatan. Ya, lupa dia pergi ke masjid, lupa dia menuntut ilmu. Kenapa? Karena dapat ujian. Ya, dengan ujian yang sedikit saja dia sudah meninggalkan ketaatan-ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga berkaitan dengan manusia, ya, innal insana wa kana insanu dha'ifa. Dan adalah manusia itu makhluk yang lemah. Kita ini lemah, jadi jangan anggar kuat. Jangan anggar kuat. Kita ini manusia ini lemah. Janganlah kita semena-mena terhadap orang lain, merasa kuat karena punya kekuatan. Ya, orang lain dipukuli kan begitu ya. Ya, diancam, dipukuli, sikit-sikit ngancam, sikit-sikit mukul. Apa ini? Kita itu lemah. Kalau mau tahu kelemahan manusia, beberapa detik saja, ya, darah tidak mengalir ke otaknya, mati dia. Begitulah lemahnya manusia. Berapa banyak orang yang garang kuat tiba-tiba kena stroke mati. Hanya hitungan detik saja itu. Begitulah lemahnya manusia. Jadi apa yang kita anggarkan dari kekuatan kita? Enggak ada sebenarnya. Maka jangan semena-mena kepada orang yang terlihatnya lemah kan begitu ya. Oh, kita kuat garang, main pukul. Jangan ya konfidin. Manusia ini lemah. Itulah dia sifat-sifat manusia, lemah dia. Baik itu fisiknya maupun mentalnya. Maka dia perlu menguatkan dengan iman. Dia perlu memanfaatkan kekuatannya untuk kebaikan, untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang kuat menolong yang lemah. Kan begitu. Nah, demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka berbuatlah baiklah kamu kepada manusia di dalam menjalin hubungan hablun minan nas. Jadi intinya ikhwan fillah ya, kebahagiaan itu hanya dapat diraih dengan memegang dua kunci ini. Kunci hablun minallah dengan takwa, amal soleh, kemudian tauhid, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hablun minan nas, yaitu dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia di dalam bermuamalah. Dengan itu semua kita akan bahagia.
Kalau kita punya iman yang kuat, tauhid yang lurus, akidah yang benar, beramal soleh, kan begitu ya. Kemudian kita menjaga hubungan kita dengan manusia, maka kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, bukankah orang yang bahagia itu orang yang mendapati pagi hari, dia hirup udara pagi dalam keadaan dia bertauhid, di atas sunnah, lagi gak ada hutangnya dan gak terlibat masalah dengan orang lain. Wah, ini bahagia. Menghirup udara pagi, gak ada hutang, gak ada masalah dengan orang lain, di atas sunnah, di atas Islam, di atas tauhid. Wah, bahagia itu. Apapun yang terjadi, yang menimpa, dia terima dan dia senang hati. Dia tidak takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi kalau pagi-pagi menghirup udara pagi, sudah ada SMS masuk, fulan kapan bayar hutang? Hingga saking takutnya dia pagi-pagi dia matikan itu handphone gitu. Mau pergi ke sana takut ketemu si fulan, ada masalah dengan si fulan, ya. Terlibat masalah dengan si fulan enggak selesai-selesai. Nah, ini orang ini seperti ini enggak bahagia itu dipikir. Azanillahu wa iyyakum. Nah, demikianlah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengaitkan antara keimanan dengan akhlak yang baik. Ya, jadi ada kaitannya, ada hubungannya, erat hubungannya antara iman dan akhlak yang terpuji. Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Manusia mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Seharusnya orang yang punya iman yang kuat, ya, iman yang sempurna, maka akhlaknya juga sempurna. Ya, seharusnya seperti itu. Antara iman dan akhlak itu seiring dia. Naik ini naik juga dia, turun ini turun juga dia. Kedua-duanya seiring dia, sejajar. Ya. Maka ada ungkapan, biar iman saya tinggi nih, walaupun akhlak saya buruk. Itu kayaknya nggak masuk akal. Teori atau ucapan seperti ini tidak dikenal di dalam kamus Nabi. Nabi mengatakan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ya. Nah, bagaimana seorang itu dikatakan baik, dikatakan orang yang berakhlak mulia, tapi orang yang paling dekat dengannya saja mengeluh. Yaitu apa? Siapa? Istrinya. Istrinya saja tidak bisa bergaul dengannya karena keburukan akhlaknya. Bagaimana orang lain? Istrinya saja menjadi apa? Menjadi sasaran kezalimannya, apalagi orang lain. Maka Nabi mengatakan salah satu bukti tanda akhlak seorang itu baik adalah baik juga pergaulannya dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya. Jadi ada kaitan erat antara iman dengan akhlak. Iman dengan akhlak. Al-muwatta'una aknafan, yaitu orang yang lapang jiwanya, lapang dadanya. Ya, kalau kita mau ingin dan mau memiliki banyak sahabat, ya, banyak saudara, maka dada kita harus semakin lapang. Orang yang dadanya sempit nggak akan bisa bergaul. Percayalah, orang yang dadanya sempit nggak akan bisa bergaul. Ya. Dengan si fulan nggak cocok, dengan si fulan nggak cocok, nggak ada yang cocok sama dia. Sempit dadanya, menerima perbedaan karakter. Gak ada manusia yang sama cocok 100%. Walaupun ada pepatah bak pinang dibelah dua, tapi kenyataannya gak akan ada dua manusia yang cocok 100%, gak ada bedanya. Jadi jangan harapkan kesempurnaan dari sahabat kita, sementara kita saja gak bisa sempurna. Jadi kita harus berlapang dada. Semakin banyak saudara-saudara kita, semakin banyak teman-teman kita, seharusnya dada kita pun harus semakin lapang, hingga bisa merangkul seluruhnya. Ya, nah demikian. Kita bisa mengambil saripati kebaikan dari saudara-saudara kita. Jangan dilihat kekurangannya saja, jeleknya saja. Ya, kalau seperti itu nanti seperti babi, kata Ibnu Qayyim tadi, yang selalu hinggap pada kotoran dan mengabaikan apa yang baik-baik. Alladzina ya'lifuna wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang akrab dan diakrabi. Ya, orang-orang yang bersahabat
dan disahabati. La khaira fi man la ya'lif wa la yughlab. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersahabat dan tidak disahabati. Bukankah Nabi mengatakan inna min asyarrin nas man tarakahun nas itiqu asyarrihi. Sesungguhnya orang yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, dijauhi oleh manusia karena keburukan, ya, karena untuk menghindari keburukannya. Keburukan akhlaknya, keburukan perilakunya, kata-katanya. Enggak ada orang yang mau dekat dengannya. Akibatnya sangat fatal, ikhwan fillah. Apa akibatnya? Nasihat pun terbatas masuk kepadanya. Boro-boro mau nyampaikan nasihat, ketemu saja malas orang. Ketemu saja malas dengannya. Kenapa? Buruk akhlaknya. Sudah tahu tuh, kalau jumpa dengan sepulan pasti ada saja hati yang tersakiti. Pasti ada kata-kata yang akan menyakitkan hati. Maka orang pun gak mau bersahabat, gak mau dekat dengannya, menjauh. Ruginya bagaimana? Saluran nasihat pun terhambat. Bukankah kita menuju kesempurnaan itu dengan nasihat? Kita perlu nasihat orang lain. Maka dari itu para salaf dahulu, mereka minta kepada sahabat-sahabat mereka untuk dinasihati. Ya fulan, nasihati aku. Ya, minta nasihat dari saudaranya. Bahkan Umar bin Khattab, orang yang sudah dijamin masuk surga, minta nasihat kepada sahabat-sahabat yang lain, bahkan yang lebih muda darinya. Ya, begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sudah dijamin masuk surga. Ini membuktikan ketinggian iman para sahabat. Sudah dijamin masuk surga saja masih takut. Kalau kita enggak karuan lah kalau sudah dijamin masuk surga. Enggak, kayaknya iman kita tidak sanggup untuk menerima itu. Coba bayangkan antum dijamin masuk surga. Gimana kira-kira tingkah laku antum besok? Nggak ngerti saya. Nggak ngerti kita. Begitu tingginya iman sahabat dengan itu. Sudah dijamin masuk surga, tapi tetap ya meminta nasihat kepada saudaranya, kepada orang lain, bahkan kepada orang yang lebih muda darinya. Ya, demikian. Sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah aku termasuk di antara orang-orang munafik yang disebutkan namanya oleh Rasulullah?" Coba bayangkan. Itu sudah dijamin masuk surga ya Tuhan. Jadi mereka senantiasa minta nasihat, minta masukan dari orang lain. Ya, demikian. Karena dengan itu kita bisa menuju kepada kesempurnaan. Kita bukan maksum. Kita enggak akan lepas dari kesalahan. Bukankah demikian? Kullu bani Adam khata'. Ya, setiap bani Adam itu pasti banyak salahnya. Tiap hari kita berbuat salah. Dan kita perlu ya masukan, peringatan, nasihat dari orang lain. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna. Nasihat itu sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Nah, nasihat itu kita harapkan dari siapa? Dari penonton. Maksudnya di sini adalah dari saudara-saudara kita yang menonton kita. Kadang-kadang kita butuh kaca dan cermin untuk melihat kelebihan-kelebihan kita. Bukankah demikian? Ya. Jadi kita harapkan dari saudara-saudara kita. Apa jadinya seandainya saudara kita itu tidak mau memberi nasihat kepada kita? Ya, lari dari sisi kita, menjauhi kita. Tentunya nasihat yang kita harapkan pun semakin jauh. Akibatnya apa? Kita merasa selalu benar. Ya, kita merasa selalu baik. Kita merasa sudah sempurna padahal kita masih banyak kekurangan-kekurangannya. Nah, demikianlah ikhwan fillah azani Allah jami'an. Ya, itulah dia kunci-kunci utama untuk meraih kebahagiaan. Dan itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini berguna bagi kita semua, khususnya bagi saya dan para ikhwah sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.